Saya Noti Maria. Saya Peggy Seldima Putri. Saya Siti Sakinah. Saya Nadia Safira. Wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Terbuka dalam pembuatan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD tentang Proses itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidupnya saling berdekatan atau bergantungan yang terdiri dari tiga macam. Satu, simbiosis mutualisme adalah kedua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Salah satu contohnya lebah dan bunga. Dua, simbiosis komensalisme adalah salah satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Salah satu contohnya anggrek yang menempel di pohon. 3. Simbiosis parasitisme merupakan salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Salah satu contohnya yaitu benalu pada pohon. Berikut ini merupakan contoh-contoh lainnya. Selamat menyaksikan. A. Simbiosis mutualisme. Pertama, semut pada pohon. Pada hubungan ini, semut mendapatkan tempat tinggal dan makanan dari pohon, biasanya berupa nektar atau getah yang dihasilkan oleh pohon. Sebagai gantinya, pohon mendapatkan perlindungan dari semut karena semut akan mengusir atau menyerang hewan lain yang mencoba merusak daun, batang, atau buah pohon tersebut. Kedua, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu dengan bunga adalah hubungan timbal balik yang menguntungkan kedua pihak, di mana kupu-kupu memperoleh makanan dan bunga terbantu. Ketiga, lebah dan bunga. Hubungan antara lebah dan bunga disebut simbiosis mutualisme karena lebah diuntungkan dengan mendapatkan nektar. Sebagai sumber makanan, bunga diuntungkan karena terbantu dalam proses penyerbukan yang memungkinkan perkembangbiakan. Jadi, keduanya sama-sama mendapatkan manfaat dari hubungan tersebut. Keempat, burung pelatuk dan pohon. Burung pelatuk mendapatkan manfaat dari pohon karena batang pohon digunakan sebagai tempat mencari makanan. Pohon juga mendapat manfaat karena burung pelatuk membantu mengurangi jumlah hama. Kelima, kerbau dan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena tubuhnya menjadi bersih dari kutu dan rasa lebih nyaman. Burung jalak juga diuntungkan karena mendapatkan makanan dari kutu dan serangga tersebut. Jadi, hubungan antara kerbau dan burung jalak termasuk simbiosis mutualisme karena keduanya sama-sama mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Benalu atau tanaman parasit yang menempel pada pohon inang kembali menjadi perhatian di sektor pertanian karena keberadaan benalu sering mengindikasikan terjadinya gangguan ataupun kerusakan tumbuh-tumbuhan inang yang diparasitinya. Benalu memanfaatkan tanaman inangnya untuk menyerap air dan nutrisi yang dapat mengakibatkan kerusakan serius dan penurunan produktivitas tanaman. Berbagai jenis benalu dapat menyerang berbagai jenis tanaman termasuk pohon buah-buahan dan tanaman hias. Kedua, kutu kucing pada kucing. Kutu hidup di tubuh kucing dengan cara mengisap darah sebagai sumber makanannya. Hal ini menguntungkan bagi kutu karena ia mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang hangat di tubuh kucing. Namun, bagi kucing, hubungan ini merugikan karena kutu dapat menyebabkan gatal-gatal, iritasi kulit, luka, bahkan penyakit kulit jika jumlah kutu terlalu banyak. Ketiga, nyamuk dan manusia. Pada hubungan ini, nyamuk mengisap darah manusia untuk mendapatkan protein yang dibutuhkan dalam proses pembentukan telurnya. Sementara itu, manusia dirugikan karena gigitan nyamuk dapat menyebabkan gatal, iritasi kulit, bahkan bisa menularkan penyakit berbahaya seperti demam berdarah, malaria. 4. Lebah ternak. Simbiosis parasitisme lebah ternak adalah hubungan yang merugikan. Lebah karena parasit mengambil nutrisi atau manfaat dari tubuh lebah tanpa memberikan keuntungan apapun bagi lebah tersebut. Kelima, lalat buah. Simbiosis parasitisme lalat buah adalah hubungan antara lalat buah
sebagai parasit dan buah sebagai inang, di mana lalat buah diuntungkan, sedangkan buah dirugikan. C. Simbiosis komensalisme. Pertama, sirih dan pohon. Simbiosis komensalisme sirih dan pohon adalah hubungan di mana sirih diuntungkan karena mendapatkan tempat tumbuh, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Kedua, anggrek dan pohon. Tumbuhan anggrek hidup menempel pada batang atau cabang pohon yang tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari, air hujan, dan udara yang cukup. Anggrek hanya menumpang tempat hidup tanpa mengambil zat makanan dari pohon tersebut karena anggrek tetap membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Keempat, ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora menempel pada tubuh ikan hiu menggunakan alat pengisap di kepalanya. Dengan menempel pada hiu, remora dapat ikut berenang tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga, serta mendapatkan sisa-sisa makanan yang jatuh saat hiu makan. Sementara itu, ikan hiu tidak terganggu oleh keberadaan remora tersebut. Keempat, cicak dan rumah manusia. Cicak sering hidup di dinding atau langit-langit rumah manusia karena di sana banyak serangga kecil seperti nyamuk atau lalat yang menjadi makanannya. Dengan tinggal di rumah, cicak mendapatkan tempat yang aman dan sumber makanan yang cukup. Sementara itu, manusia tidak mendapat manfaat langsung dari keberadaan cicak, tetapi juga tidak dirugikan karena cicak tidak merusak rumah maupun mengganggu manusia. Kelima, lumut dan pohon. Pada hubungan ini, lumut mendapatkan keuntungan karena tumbuh menempel di batang atau cabang pohon. Pohon menjadi tempat hidup, tempat menempel bagi lumut dan membantu lumut mendapatkan sinar matahari serta air hujan dengan mudah. Sementara itu, pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan karena lumut hanya menempel di permukaan kulit batang tanpa mengambil zat makanan dari pohon tersebut.